Hai, kembali lagi di channel Kita Ceritain. Bersama saya Yudis yang masih bakal mengupas alur film-film keren yang gak layak buat dilewatkan. Untuk video kali ini, kita bakal membahas film Donnie Yen yang berjudul Big Brother. Lantas ceritanya gimana ya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film ini memiliki karakter utama Henry, yakni seorang pria yang sedang melamar menjadi guru di salah satu sekolah bernama Takchi. Awalnya, kepala sekolah tersebut menolak lamaran Henry. Namun ketika Henry memberikan sebuah surat kepada si kepala sekolah, dia berubah pikiran dan menerima Henry sebagai guru. Cuma yang sialnya nih, Henry langsung jadi wali kelas yang penuh dengan murid-murid nakal. Hal ini bisa kita lihat dari perilaku mereka yang gak sopan ke guru baru mereka, atau malah sibuk melakukan kegiatan sendiri. Henry mencoba mendapatkan perhatian mereka, namun justru diketahui karena tulisannya di papan yang jelek. Untuk memberi pelajaran, Henry menyalakan air pemadam kebakaran dengan menggunakan kapur. Kenakalan murid Henry nggak berhenti di situ saja. Kita melihat mereka sedang berkumpul di gudang olahraga, sampai tiba-tiba datang anak-anak basket yang mengganggu mereka. Karena nggak terima, salah satu anggota di geng tersebut yang bernama Jack sengaja menjatuhkan botol soda di lapangan basket. Lantas anak basket yang sedang latihan langsung terpeleset. Melihat keisengan ini, guru yang sedang di sana langsung menghukum geng tersebut dengan tugas menulis. Bukannya dikerjakan, mereka justru menjahili guru tersebut dengan menyelipkan ulat yang mereka temui di sekolah ke dalam kertas tugas. Sang guru pun panik sehingga menumpahkan teh di atas kerjaannya. Meski hampir diisengin untuk kesekian kali, Henry tetap berusaha mencuri perhatian muridnya dengan memberikan 3 pertanyaan tentang rokok. Karena Gordon bisa menjawab, dia boleh keluar kelas duluan. Murid-murid lain pun sangat antusias menjawab. Tapi intinya, Henry ingin ngasih tahu bahaya rokok lewat caranya yang fun. Di sisi lain, kepala sekolah Takchi lagi ketar-ketir karena jumlah murid yang terus menurun. Akibatnya, Departemen Pendidikan mempertimbangkan untuk menghentikan bantuan kalau keadaan Takchi tidak membaik. Lagi-lagi, geng kelasnya Henry bikin onar sama anak-anak basket. Setelah ada menyandung salah satu dari mereka, Jack jadi terpicu amarahnya dan mulai mengajak berkelahi anak basket. Bahkan sampai tonjok-tonjokan. Sebagai hukumannya, mereka berlima akan dikeluarkan, sedangkan tim basket tidak sama sekali. Sebagai wali kelas, Henry kemudian memberikan formulir yang harus diisi oleh mereka berlima. Namun sayangnya, si murid yang paling tinggi bernama Jack ini nggak mau menandatanganinya. Henry pun langsung mencari latar belakang kelima bocah ini. Yang pertama ada Gordon yang berasal dari Pakistan. Ia mempunyai hobi menyanyi sejak kecil, namun sering ditertawakan oleh teman-temannya karena suaranya jelek dan kulitnya hitam. Selanjutnya ada Gladys yang selalu tampil tomboy untuk mendapat perhatian ayahnya namun tetap gagal. 2 murid lainnya adalah si kembar Chris dan Bruce. Mereka hanya hidup bersama ayah mereka yang mabuk-mabukan setelah ditinggal istrinya. Di sisi lain, Henry juga makin ditekan sama kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Kita pun diperlihatkan sama Jack yang udah nggak sekolah dan bekerja sebagai pelayan restoran saat malam hari. Secara nggak sengaja, dia menguping kalau sekolah Takchi bakal dijadikan bangunan baru kalau memang tidak bisa berkembang. Namun dia lebih tertarik sama korek api seorang pelanggan di sana. Namun sayangnya Jack terperangkap basah dan dia dipukuli sama anak buah pria itu. Namun gak lama-lama, om-om yang bernama Ken Luo ini justru menawarkan pekerjaan kotor ke Jack supaya nama baik sekolahnya jadi makin jelek. Di tempat lain, kita melihat Henry yang sedang mencari Gordon.
Ternyata ini anak lagi dikejar-kejar sama preman karena mencuri tiket konser. Dia adalah ayahnya sendiri. Henry juga membawa Gordon ke pinggir laut untuk berbincang. Untungnya, mood Gordon jadi membaik setelah Henry mengajak dia untuk menunjukkan kemampuan bernyanyinya. Gak cuma itu, Henry juga bertemu dengan orang tua Bruce sama Chris untuk mengajaknya ke tempat rehabilitasi. Sementara itu, ayah Gladys menyuruh anaknya untuk berdandan supaya jadi wanita pada umumnya dan menikah. Bukannya nurut, Gladys malah mendandani adik laki-lakinya. Baru saja si Gladys mau pergi, Henry langsung mencegatnya di depan gerbang dan nyaranin Gladys untuk naik mobil go-kart saja biar lebih aman. Setibanya di sana, Gladys balapan dengan ayahnya sendiri yang nantinya dimenangkan sama Gladys. Ayahnya nggak terima dan bilang yang enggak ke Gladys, sehingga dia pun malah nekat naik mobil balap itu ke jalan raya. Ayahnya berusaha menyusul namun mengalami kecelakaan yang bikin Gladys khawatir. Saat turun dari mobil balapnya, ada truk yang melaju ke arah mobil Gladys. Namun untungnya dia nggak apa-apa. Cuma ayahnya udah terlanjur mengira Gladys meninggal, sehingga dia mengungkapkan rasa cintanya ke Gladys. Anak gadis ini pun jadi terharu setelah mendengar perkataan ayahnya yang akhirnya membuat mereka jadi akrab. Tapi bukannya diantar pulang, Gladys malah cabut sendiri pakai mobil go-kartnya. Di bagian cerita selanjutnya, Henry dipertemukan Chris sama Bruce ke tempat rehabilitasi yang ternyata ada ayah mereka juga di sana. Setelah saling curhat di tempat itu, mereka jadi paham satu sama lain dan mencoba untuk jadi lebih baik. Sementara itu, Jack disuruh Ken untuk memberikan obat untuk melemaskan otot lawannya di pertandingan MMA kepunyaannya itu. Sesampainya di rumah, Henry disambut dengan neneknya Jack yang selama ini tahu kalau cucunya anak baik-baik. Henry tanpa sengaja menemukan obat yang diberikan oleh Ken sehingga Henry pun mempunyai firasat buruk. Malam harinya, si Jack melancarkan rencananya sesuai dengan instruksi si bos. Namun sayangnya, Ken sengaja membuat dia ketahuan supaya reputasinya buruk. Sehingga akhirnya ia dipaksa meminum obat pelemas otot tersebut dan disekap di sebuah loker. Sesuai feelingnya, Henry pun datang untuk mencari Jack. Setelah sadar kalau muridnya ada di dalam loker, Henry langsung menghabisi semua orang jahat yang ada di ruangan tersebut. Bahkan petarung MMA sekalipun dia kalahkan. Alhasil, Ken diperiksa oleh polisi karena kecurangannya dibongkar oleh Jack. Namun Ken memilih jalan damai dan pergi tanpa ditangkap. Setelahnya, Henry dan Jack bergegas pergi kembali ke rumah Jack. Karena tidak tega melihat neneknya yang masih harus bekerja, Jack pun ingin bersekolah lagi. Masa lalu Henry pun terungkap saat dirinya masuk berita. Gak cuma seorang mantan tentara, dia juga pernah bersekolah di Takchi. Ketika sekolah, dia adalah anak yang sangat bandel, bahkan sampai merusak acara wisuda dan dikeluarkan dari sekolah. Namun atas saran kepala sekolah, Henry justru dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat. Ketika sudah menjadi tentara, dia justru mengundurkan diri karena banyak teror yang terjadi semasa dia berperang. Dia pun mengundurkan diri sebagai tentara dan memutuskan buat traveling ke seluruh dunia. Oh iya, dia masih menyempatkan diri bersurat dengan kepala sekolahnya tersebut, yang mungkin sudah dianggap ayah sendiri bahkan sampai dia meninggal. Atas nasihat kepala sekolahnya yang sudah meninggal itulah, Henry jadi punya motivasi untuk mengajar di Takchi dulu. Sontak cerita ini membuat murid-murid Henry jadi hormat kepada dia, dan akhirnya mereka antusias untuk belajar, apalagi Jack yang ingin melanjutkan kuliah. Suatu hari, kelasnya Henry akan melaksanakan sebuah tes. Namun karena Chris merasa bahwa dirinya bodoh, dia memutuskan untuk pergi ke apotek untuk membeli obat pintar supaya lulus ujian.
Supaya Chris nggak kecewa, penjaga apotek terpaksa memberinya obat Ritalin. Meski udah diminum berkali-kali, nilai Chris tetap yang paling jelek di kelasnya. Hal ini pun membuat dia jadi depresi dan bunuh diri saat ditinggal saudara laki-lakinya. Meski tidak meninggal, namun Chris mengalami koma karena terlalu banyak minum Ritalin. Tentu saja kejadian ini jadi heboh dan diliput media. Sontak Henry langsung dipanggil sama pejabat dinas pendidikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Akibatnya, Henry pun dipecat dari sekolah Takchi. Murid-muridnya sangat tidak terima merindukan dia dan bahkan sampai giat belajar supaya sekolah mereka tidak digusur. Ken gak bisa tinggal diam karena hal itu berarti proyek dia nanti gak bakal jalan kalau mereka bisa ikut ujian dan berhasil dapat nilai bagus. Untuk mencegahnya, Ken menyabotase ujian dengan cara mengurung para murid di kelas dan menyita HP mereka. Henry memang berencana untuk menemani murid-muridnya waktu itu. Makanya ketika tahu mereka dalam bahaya, dia langsung melancarkan aksi bela dirinya. Sementara itu, murid-muridnya disuruh pergi ke ruang ujian. Ketika semua kroconya kalah, Ken mau gak mau harus bertarung dengan Henry secara by one. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit ini, ternyata kita diberitahu bahwa mereka adalah teman masa kecil. Dan Henry sendiri sempat gak sengaja melukai tangan Ken saat sekolah sampai dia gak bisa bermain piano lagi. Gak cuma itu, mereka berdua juga bersaing dalam pertarungan taekwondo dulu. Pertarungan yang sengit itu berjalan dengan sangat lama, bahkan sampai mereka babak belur. Semua berpuncak ketika Henry berasa bersalah dan lalu menusuk pahanya sendiri untuk menyalurkan amarahnya. Karena Henry lah, murid-muridnya dapat mengikuti ujian dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Akhirnya, izin sekolah Takchi tidak jadi dicabut dan mereka dibantu oleh Departemen Pendidikan. Gak cuma itu, Henry juga kembali menjadi wali kelas untuk murid-murid dia yang masih sangat nakal itu. Nah, jadi itu dia alur dari film Big Brother yang cukup menginspirasi dan juga menghibur. Dari film ini, kita bisa belajar untuk mengerti latar belakang orang lain sebelum menilai perilaku mereka. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Dan jangan lupa buat terus saksikan penjelasan alur lainnya dari Kita Ceritain.